Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita ketemu lagi di channel saya di Lapak Dosen. Kita akan membahas mengenai pertemuan ke-9 dan juga pertemuan ke-10. Dimana waktu minggu yang lalu kita sudah melakukan Zoom meeting ya. Jadi Zoom meeting untuk ya pasti untuk silaturahim secara virtual online dan juga membahas mengenai bahan-bahan yang akan kita bahas secara sekilas setelah UTS dan sebelum UAS gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke pertemuan ke-9, meeting 9. Saya share screen dulu. Oke, here we go. Okay, meeting 9, it's about technology. Technology is great. So we are gonna talk about the technology. Okay, we got some gadgets here. I don't know how to call this out. Gadgets and or also households. Jadi ada beberapa peralatan-peralatan yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga. Misalnya seperti yang sebelah kiri sini, kita lihat adalah refrigerator atau kulkas dalam bahasa Indonesianya. Kemudian juga yang tengah, ini yang saya tunjukkan di sini adalah washing machine atau mesin cuci satu tabung ya. Bisa mungkin kalau teman-teman ya, bahkan juga saya juga menggunakan mesin cuci yang 2 tabung, jadi kan satu untuk nyuci, atau tabung yang kedua tuh untuk sebagai dryernya atau pengeringnya gitu kan. Tapi sini mesin cucinya ini menggunakan satu tabung ya, single tube. Jadi mesin cuci ini menggunakan satu tabung yang digunakan untuk mencuci sekaligus juga untuk membilas atau mengeringkan gitu ya. Oke, lalu yang sini yang ketiga, jadi yang ke sebelah kanan sini saya tunjukkan adalah merupakan mesin cuci untuk piring gitu ya, mesin cuci untuk piring. Nah, kemudian juga di bawahnya ini ada personal computer yang terdiri dari CPU, kemudian juga monitor, dan juga keyboard, dan juga speaker gitu ya. Oke. Kemudian next ini adalah ini juga sering disebut dengan iPod ya, if I'm not mistaken ya. iPod, kemudian juga ada lagi konsol game di sini gitu loh. Oke, sekarang kita langsung aja kepada vocabulary. Nanti kalian bisa coba cek aja untuk beberapa beberapa peralatan-peralatan di sini yang kemudian juga atau mungkin peralatan-peralatan yang lain gitu yang misalnya teman-teman kalian atau mungkin anggota keluarga kalian yang menggunakan peralatan yang seperti dijelaskan di sini atau mungkin peralatan yang ada di luar sini gitu loh. Oke. Oke, yang vocabulary yang pertama itu adalah gadget. So, what is gadget? Jadi di sini kita mencoba untuk melakukan matching antara kata yang ada di kolom kiri dengan kalimat yang ada di kolom sebelah kanan gitu ya. Oke, number one, gadget. So, what is gadget? Oke, kita lihat di sebelah kiri. Kira-kira ada yang cocok nggak? Oke, kita lihat. Gadget. So gadget is a piece of equipment which has a particular function and is often new or involving technology. Okay, itu number one, gadget. Number two, enable. So what is enable? Enable is to make a situation possible or help a person do something gitu ya. Okay, number three, impact. Impact, that means the effect one thing has on another thing, which can be positive or negative gitu loh. Okay, number four, button. So what is a button? Button is a small item which when pressed makes a machine work. Jadi button itu merupakan tombol, jadi ada tombol, jadi item kecil yang dimana kalau kita pencet itu akan membuat mesinnya bekerja gitu loh. So number five, invention. So what is invention? Invention is a new idea for a product which has never been made before gitu kan. And then number six, luxury. Luxury. So what is luxury? Luxury is something which is expensive and enjoyable to have,
but not necessary. Jadi luxury itu jadi kayak barang-barang mewah. Jadi barang-barang yang harganya mewah dan juga memang ya memang ini memang enjoyable. Maksudnya ya maksudnya ya kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kenyamanan gitu kan. Tapi ya sebenarnya nggak tidak terlalu dibutuhkan gitu kan. Okay, number 7, stay in touch. Stay in touch is to contact someone regularly and maintain a relationship with them. Jadi stay in touch. Jadi untuk bagaimana kita bisa kita bisa berhubungan dengan seseorang secara reguler, jadi secara berkala, dan juga kita bisa memaintain hubungan dengan mereka gitu ya. Oke, itu stay in touch. Number 8, social networking. Social networking is the process of communicating and connecting with people online, often through websites designed for this kind of activity. Jadi social networking adalah merupakan proses kita berkomunikasi dan juga berhubungan dengan orang-orang secara online. Ya sering melalui website gitu ya, yang didesain untuk aktivitas seperti ini, aktivitas untuk saling berhubungan secara online gitu ya, misalnya seperti sosial media gitu kan ya. Okay, number 9, instant. So what is instant? Instant is something which happens immediately. Jadi instant adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Okay, number 10, essential. Essential. So what is essential? Essential is the necessary for survival. Jadi kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhan yang sifatnya penting itu that's called essential gitu loh. Okay. Okay, next we are gonna have a reading passage about modern technology. Okay. A, modern technology is changing the way we live our lives. Clever gadgets make everyday activities easier and enable people to use their time effectively. But what impact will this change have in the future, and is it really a positive thing? People are busier than ever before. Technological advances mean that things are often possible with the touch of a button. 100 years ago, however, things were very different. Everyday jobs like doing the laundry would take a whole day, and the telephone was a new invention. And nowadays, almost every household has a washing machine and a dishwasher. And there are more than 70 million mobile phones in use in the United Kingdom alone. Oh ya, I forgot. Jadi ini dishwasher tadi itu yang seperti digambar di depan tadi ini adalah merupakan dishwasher ini adalah mesin untuk pencuci piring. Akan disebut dengan dishwasher. Saya tadi lupa nyebutin ya. Ini dishwasher, kemudian adalah washing machine. Washing machine itu mesin cuci juga, tapi mesin cuci untuk pakaian. Akan disebut dengan washing machine. Nah, kemudian untuk membedakan antara mesin cuci dengan mesin pencuci piring, yang ada disebut dengan dishwasher gitu loh. Okay, next. B, research shows that around 28% of the children in the United Kingdom are overweight or obese. Some people are concerned that this is because young people spend too much time online and not enough time socializing with their friends and playing outside. In the past, nearly all children walked to school because their parents didn't have a car. They didn't have all the luxuries that many children have now. So they used their imaginations and played outdoors in the fresh air. C, years ago, when people wanted to stay in touch with their friends and family, they wrote letters. These days, however, email communication and social networking sites such as Facebook allow instant free international communication.
D, online banking and shopping make essential activities possible from the comfort of our own homes. But what effect will this have on town centers and shops? In some towns and cities, many shops are now empty. And a lot of people think this is because more and more people choose to use the internet for shopping. E, there are many benefits of using technology, but we need to be responsible in the choices we make. Modern equipment is often very expensive and does not last a long time. It is important to consider how much we really need these things and the impact they have on our health, the environment, and society. Jadi sini kita bicara nih adalah mengenai perkembangan teknologi ya, modern teknologi yang membuat adanya perubahan gaya hidup terhadap masyarakat gitu loh ya. Jadi kan clever gadgets, jadi apa ya kayak smartphone itu ya gadgets apa seperti tablet, laptop dan juga yang lainnya itu menjadi pokoknya mobile device itu jadi membuat aktivitas masyarakat itu menjadi lebih mudah dan juga ya memungkinkan kita supaya lebih bisa menggunakan waktu kita secara efektif gitu loh. Tapi kira-kira apa sih dampak dari perubahan ini terhadap kita di masa yang akan datang dan juga apakah menjadi hal yang positif gitu loh. Secara umum ya, jadi orang tuh menjadi lebih sibuk dan dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Jadi perkembangan teknologi itu berarti bahwa banyak hal itu yang menjadi mungkin dengan sentuhan satu tombol gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak sekitar 100-an tahun yang lalu banyak hal yang memang sangat-sangat berbeda gitu ya. Pekerjaan sehari-hari misalnya seperti laundry atau cuci baju gitu ya. Itu mungkin itu pastinya itu membutuhkan waktu sehari penuh gitu ya. Pada saat itu dan kemudian juga telepon itu juga merupakan penemuan yang baru pada saat itu. Jadi benar-benar situasinya sangat berbeda dibandingkan kondisi saat ini. Nah, kalau saat ini di mana setiap rumah tangga itu memiliki memiliki mesin cuci dan juga mesin cuci baju ya dan juga mesin cuci piring gitu ya. Dan juga terdapat lebih dari 70 handphone, 70 mobile phones yang digunakan hanya di United Kingdom. Jadi United Kingdom itu di Inggris Raya gitu. Jadi ada Great Britain, kemudian juga ada Irlandia, dan juga semua kepulauan Inggris gitu yang disebut dengan United Kingdom gitu loh. Jadi dari hasil riset ini yang menunjukkan bahwa 28% dari anak-anak di UK di Inggris Raya ini mengalami gejala obesitas atau obesitas jadi kegemukan gitu kan ya. Jadi beberapa orang-orang ini banyak orang juga yang concern bahwa ini jadi karena disebabkan oleh jadi anak-anak muda itu terlalu banyak menghabiskan waktu itu untuk online dan tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman mereka dan juga bahkan untuk bermain di luar gitu kan ya. Di masa yang lalu hampir semua anak-anak itu ya berjalan kaki ke sekolah karena ya orang tua itu tidak memiliki kendaraan atau terutama mobil ya. Mereka itu tidak memiliki jadi anak-anak ini pada saat itu tidak memiliki kemewahan-kemewahan yang didapat oleh anak-anak sekarang. So, maka mereka anak-anak pada saat itu pada zaman itu ya mereka tuh menggunakan imajinasi mereka dan juga mereka bermain di luar, bermain di udara segar gitu loh. Itu kemudian juga nanti yang C, jadi bertahun-tahun yang lalu, jadi pada saat ya masyarakat atau orang-orang itu ingin berhubungan dengan teman mereka atau keluarga mereka gitu ya, mereka menulis surat gitu ya. Nah saat ini email, jadi komunikasi email dan juga social networking itu seperti ya Facebook ya itu memungkinkan ya
memungkinkan komunikasi yang sifatnya instan, yang sifatnya cepat, dan juga komunikasi yang internasional yang gratis gitu kan. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan bisa diajukan diajukan ke grup WhatsApp atau di japri ke saya gitu ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin yang belum subscribe di channel saya, kalian bisa subscribe ya di channel Lapak Dosen, dan juga seperti biasa bisa memberikan tanda jempolnya, atau mungkin juga bahkan men-share video ini kalau memang video ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman dari teman kalian gitu ya. Oke, kita lanjut. Okay, we are gonna talk about gerund. So what is gerund? So gerund, it looks exactly the same as a present participle, but it's useful to understand the difference between the two. So the gerund always has the same function as a noun, although it looks like a verb. Some uses of the gerund are covered on this page. A separate page deals with verbs that are followed by the gerund. Jadi bentuk gerund ini mirip sekali dengan present participle. Dia kan present participle dia verb one plus ing ya. Tapi itu penggunaannya itu berbeda. Jadi antara past participle dengan gerund itu berbeda gitu. Gerund itu selalu memiliki fungsi yang sama sebagai kata benda gitu ya. Walaupun sebenarnya mirip seperti kata kerja gitu kan. Nah, beberapa penggunaan dari gerund ini ada di bawah sini ya, teman-teman ya. Ada di bawah sini, dan juga sebenarnya saya kasih juga beberapa lembar beberapa lembar PowerPoint untuk menjelaskan lebih detail mengenai gerund. Oke. Kita lihat dulu verbs followed by gerunds. Jadi ada beberapa kata kerja yang diikuti oleh gerund. Ini harus Ini kalian ya harus harus ingat ya. Jadi misalnya avoid, celebrate, consider, contemplate, mention, delay, admit, dislike, suggest, enjoy, love, escape, excuse, finish, forgive, involve, keep, sampai kepada stop gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk penggunaannya, contoh-contoh yang misalnya gini, kita lihat. I avoid going to the dentist. Perhatikan ya, I avoid going to the dentist gitu kan. Number 2, I miss taking walks in the morning. Oke, perhatikan. Verbnya itu adalah avoid, kemudian gerundnya itu adalah going. Ya kan? I avoid going to the dentist. Saya menghindari pergi ke dokter gitu ya. And then I miss taking walks in the morning. Saya kangen berjalan-jalan di pagi hari gitu kan ya. Okay, number 3. I have finished working. I have finished working. I understand fishing pretty well. I can't imagine living in that big house. She enjoys reading novel in her room. John is considering buying a new car. He denies writing political issues. Oke, perhatikan di sini. Understand itu sebagai verbnya, kemudian fishing ini sebagai gerundnya. Jadi kata yang diikuti oleh gerund itu adalah understand, have, miss, avoid gitu loh. Dan juga imagine. I can't imagine living in that big house, ya kan? She enjoys reading a novel in her room. John is considering buying a new car. He denies writing political issues. Gitu. Oke? Oh ya, saya juga memiliki ada 2 lembar presentasi PowerPoint untuk menjelaskan lebih detail mengenai gerund. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, here we go.
Jaren, kayaknya penggunaan jaren saya coba jelaskan sedikit lebih detail ya. Memang ini tidak terlalu banyak sih sebenarnya, penjelasan ada lebih rinci dari, tapi saya nggak ambil semuanya karena takutnya kalian menjadi lebih bingung. Saya coba ambil yang sesuai aja. Jadi penggunaan dari jaren pertama adalah as an object to add information after certain words. Jadi kata words-nya itu adalah verb-nya. Jadi contohnya lah, I really enjoy cooking. Enjoy-nya itu adalah sebagai verb, kemudian cooking itu adalah sebagai gerund gitu loh. I can't stand driving in the city center. I can't stand driving in the city center. Saya tidak dapat bertahan berkendara di pusat kota gitu kan ya. Number two, I'm interested in going on the visit. I'm interested in going on the visit. Ya kan, saya tertarik untuk ke bepergian selama kunjungan saya gitu kan. And then next, I run 10 kilometers without stopping. Saya berlari 10 kilometer tanpa berhenti gitu kan ya. Jadi dia lari secara non-stop gitu kan ya. Number three, as a subject or complement. Oke, perhatikan sebagai subjek pada sebuah kalimat atau dia sebagai keterangan tambahan gitu kan ya. Oke, perhatikan di sini, rowing is great for keeping fit. Rowing adalah rowing kan, tahu kan, row your boat gitu kan. Rowing is great for keeping fit. Jadi dia kalau bahasa Indonesia kok jadi lupa. Jadi berdayung itu sangat baik untuk menjaga kebugaran tubuh gitu kan ya. Next, my biggest fear is failing at work. Jadi ketakutan terbesar saya itu adalah gagal dalam pekerjaan gitu kan ya. And then next, to list activities. Jadi untuk menulis daftar aktivitas gitu ya. Contohnya apa? No running, no diving, or pushing gitu kan. Nanti paling gampang misalnya seperti apa? No smoking, itu yang paling gampang kan. Jadi dilarang merokok ya kan. Kalau bahasa Indonesia kan dilarang merokok, bahasa kan dilarang berlari-lari, dilarang untuk menyelam, dan juga dilarang untuk mendorong gitu kan ya. Gitu. Okay, verb plus gerund. We use the gerund after certain verbs. Itu tadi kan udah jelasin ya. The gerund is functioning as the object of the verb. Common verbs that are followed by the gerund include. Jadi menggunakan gerund setelah kata kerja tertentu ya. Itu udah bisa jelaskan ya. Jadi misal contoh seperti yang pertama, verbs expressing likes and dislikes. Jadi kata kerja yang mengekspresikan kesukaan atau ketidaksukaan. Contohnya apa? Love, like, adore, detest, dislike, don't mind, atau hate. I love seeing live music. I don't like driving in the city center. Some verbs with can't abide, can't bear, can't face, can't help, can't imagine, I can't resist, can't stand, I can't stop. I can't face ironing all those shirts. I can't imagine being a millionaire. Other verbs admit, avoid, or don't bother, consider, deny, discuss, dread, endure, enjoy, experience, fancy, feel like, finish, sampai kepada tolerate. Contohnya apa? Sophie suggested going by taxi. I don't feel like cooking. Some multi-part verbs carry on with, feel up to, get over, give up, look forward to, look into, make up for, put off, put up with, and etc. So for instance, she really should give up smoking. She really should give up smoking. I look forward to meeting you. Perhatikan ya, look forward to verb one plus ing gitu kan. I look forward to hearing from you gitu kan. I look forward to meeting you. She's looking into going by trains. Ya kan?
look into. His visit will make up for missing the match. Oke. Oke, itu pertambahannya. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada slide tadi ya. Sebentar, here we go. Oke. Nanti kalian bisa coba aja bikin bikin latihan-latihan aja untuk penggunaan gerund gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas untuk yang meeting 10. Let's celebrate. So we're gonna talk about holidays, festivals, and custom celebrations gitu ya. So first about unique customs. January 17th is the St. Anthony's Day in Mexico. It's a day when people ask for protection for their animals by bringing them to church. But before the animals go into the church, the people usually dress them up in flowers and ribbons. On August 15 of the lunar calendar, Koreans celebrate Chuseok, also known as Korean Thanksgiving. It's a day when people give thanks for the harvest. Korean families honor their ancestors by going to their graves to take them rice and fruit and clean the grave sites. Ini this is about unique custom gitu kan. So, 3. Long ago in India, a princess who needed help sent her silk bracelet to an emperor. Although he did not arrive in time to help her, he kept the bracelet as a sign of the bond between them. Today in India, during the festival of Rakhi, men promise to be loyal to their women. In exchange, the women give them a bracelet of silk, cotton, or gold thread. So number 4, one of the biggest celebrations in Argentina is New Year's Eve. On the evening of December 31st, families get together and have a big meal. At midnight, fireworks explode everywhere and continue throughout the night. This is a day when friends and families meet for parties which last until the next morning. So on the evening of February the 3rd, people in Japan celebrate the end of winter and the beginning of spring. This is known as Setsubun. Family members throw dried beans around their homes, shouting good luck in evil spirit out. After they throw the beans, they pick them up and eat one bean for each year of their age. Okay, now we have some glossaries, we have some vocabularies here. First, dress up is a phrasal verb. So to put on formal clothes for a special occasion. So to dress up, jadi untuk berpakaian, jadi untuk berdandan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, so to put on special clothes in order to change your appearance. Harvest, it's a noun. The time of year when crops are cut and collected from the fields, or the activity of cutting and collecting them, and the crops which are cut and collected. Harvest jadi itu masa panen ya, panen gitu kan ya. Ancestor is a noun. A person related to you who lived a long time ago. Jadi misalnya tuh kalau misalnya kayak kakek buyut kalian, atau misalnya mbah buyut kalian, jadi mbah itu jadi orang tua dari kakek atau nenek kalian, mungkin dari orang tua dari mbah buyut kalian, itu merupakan ancestor, jadi orang yang masih ada hubungan keluarga dengan diri kalian dan juga mereka tuh hidup di masa lampau gitu ya. Itu disebut dengan ancestor. So, exchange, it's a verb. To give something to someone and to receive something. Here we go. Throughout, it's a preposition and
adverb in every part or during the whole period of time. Next. So it's a vocabulary focus. We got relative clauses of time and also adverbial clauses of time, gitu kan. Oke, kita bicara untuk yang relative clauses of time dulu. So, Thanksgiving. Thanksgiving is a day when North Americans celebrate the harvest. Jadi itu North Americans ya, itu bukan North Americana, tapi North Americans celebrate the harvest. February 14th is the day when people give cards to the ones they love, ya kan? New Year's Eve is a night when I have fun with my friends, gitu loh. Okay? Okay, next, adverbial clauses of time. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. After the food is served, the guests give speeches or sing songs. Excuse me. But before the guests leave, the bride and groom give them presents, gitu kan. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita we match antara kalimat yang sebelah kiri dengan jawaban yang sebelah kanan, gitu kan ya. Jadi maksudnya kita match antara kolom A dan kolom B. Sebagai contoh sini, number one, New Year's Day is a day when B, people have parties with family and friends, gitu kan ya. Okay, number two, April Fool's Day is a day when people sometimes play tricks on friends, gitu kan. Number three, May and June are the months when many young adults choose to get married, gitu kan ya. Number four, Valentine's Day is a day when people express their love to someone. Number five, Labor Day is a day when people in many countries honor workers, gitu kan. Number six, February is a month when Brazilians celebrate Carnival, gitu kan. Oke, kalau ada yang ditanyakan nanti silakan bisa di grup, bisa ditanyakan di grup atau bisa langsung japri ke saya gitu ya. Oke. Oke, kita next untuk berikut itu. Okay, number one. Before a man and woman get married, they usually apa kira-kira? Jadi ini kita masuk tetap juga melakukan lalu kayak match antara bagian yang atas dengan bagian yang di bawah. Jadi ini kalimat yang di atas kita matchkan jawabannya dengan kalimat yang di bawah. Kira-kira nomor satu itu yang mana? Jawaban dari A sampai F itu yang cocok. Oke, kita lihat. Before a man and a woman get married, they usually date each other for about a year. Number two, when a couple gets engaged, the man often gives the woman a diamond ring. Right after a couple gets engaged, they usually begin to plan the wedding. Number four, when a woman gets married, her family usually A, pays for the wedding and reception, gitu kan. Number five, when people are invited to a wedding, they almost always
they almost always give the bride and groom a gift or some money. Number 6, right after a couple gets married, they usually go on a short trip called honeymoon gitu kan ya. Oke, set. Oke, ini bahan-bahan semua sudah selesai teman-teman. Jadi saya coba agak speed up ya untuk meeting 9 dan meeting 10. Teman-teman kalau salah ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri ke saya di WhatsApp atau mau langsung di grup juga boleh, nggak apa-apa. Oke, dari saya itu aja. Untuk saat ini saya masih belum memberikan tugas, tapi yang saya coba kasih tugas itu untuk minggu depan gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap perhatikan juga untuk protokol kesehatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.